Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini saya mau jawab satu komentar yang menurut saya mewakili banyak orang. Komentarnya seperti ini. Bang, saya pengangguran, saya ingin coba jual lagu karya saya. Liriknya saya buat lalu saya generate pakai AI. Karena saya memang tidak bisa memainkan alat musik. Pertanyaannya, apakah saya masih bisa menghasilkan uang? Sedangkan YouTube sekarang katanya sudah tidak semudah dulu. Mohon pencerahannya. Oke, terima kasih yang sudah bertanya, dan kalau kamu sedang di posisi yang sama, semoga video ini ngasih gambaran yang lebih jelas. Bukan cuma semangat kosong, tapi juga hal-hal yang wajib kamu tahu sebelum mulai. Jawabannya bisa ya, tapi ada satu jebakan yang jarang dibahas orang. Soal hak cipta lagu AI, yang bisa bikin karya kamu diambil orang lain tanpa kamu bisa protes apa-apa. Itu bakal saya bahas di tengah video, jadi jangan di skip ya. Yang jelas ini bukan soal upload lagu AI ke YouTube, terus AdSense ngalir sendiri. Kenyataannya nggak sesederhana itu. Di tahun 2026, internet dipenuhi jutaan konten yang dibuat pakai AI. Bukan cuma lagu, ada cerita AI, animasi AI, video motivasi AI, video fakta AI, semuanya bertambah setiap hari. Jadi masalahnya bukan lagi apakah kontennya dibuat AI atau bukan. Masalahnya kenapa orang harus dengerin lagu kamu dibanding jutaan lagu lain yang juga dibuat AI? Itu pertanyaan yang lebih penting daripada platformnya ngebolehin AI atau enggak. Saya sering bilang satu hal, AI bukan mesin cetak uang. AI cuman alat. Sama seperti kamera. Dulu waktu kamera digital jadi murah, semua orang bisa jadi fotografer. Apakah semua fotografer jadi kaya? Jelas enggak. Yang menghasilkan uang adalah orang yang bisa bikin karya yang disukai pasar. Sama halnya dengan AI. Kalau semua orang pakai tools yang sama, hasilnya bakal kelihatan mirip semua. Yang membedakan tetap ide, kreativitas, dan strategi kamu. Kalau nggak bisa main musik, apa itu masalah? Menurut saya nggak ya. Banyak produser terkenal bekerja dalam tim. Ada yang nulis lirik, ada yang bikin melodi, ada yang aransemen, ada yang nyanyi, ada yang mixing. Sekarang sebagian proses itu bisa dibantu AI. Yang paling penting tetap kemampuan bikin lagu yang nyentuh pendengar. Kalau lagunya enak, orang nggak terlalu peduli itu dibuat pakai piano, gitar, atau pakai AI. Tapi ini jebakannya soal hak cipta. Nah, ini bagian yang saya bilang di awal. Platform streaming kayak Spotify sebenarnya nggak ngelarang lagu berbasis AI. Mereka secara resmi bilang tidak menghukum atau menurunkan ranking lagu cuma karena dibuat dengan bantuan AI. Yang mereka larang cuma 3 hal spesifik. Yang pertama itu niru suara artis lain tanpa izin, upload massal yang kelihatannya spam, dan metadata yang menyesatkan. Jadi kalau kamu bikin lagu satu-satu dengan lirik orisinal karya kamu sendiri, itu jauh lebih aman dibanding orang yang generate puluhan lagu sehari asal-asalan. Tapi ada satu isu yang lebih dalam, yaitu tentang hak cipta. Aturan yang berlaku di banyak negara termasuk yang jadi acuan global. Bilang karya yang dibuat sepenuhnya oleh AI tanpa keterlibatan kreatif manusia yang berarti itu tidak bisa didaftarkan hak ciptanya. Kabar baiknya karena lirik kamu ditulis sendiri, bagian itu tetap jadi karya manusia yang punya klaim kepenulisan. Tapi bagian musik yang digenerate AI mentah-mentah, kemungkinan besar nggak diakui punya hak cipta penuh, kecuali kamu ikut ngedit, aransemen ulang, atau kombinasikan secara kreatif. Artinya, kalau suatu saat lagu kamu rame dan ada yang niru atau reupload begitu saja, kamu mungkin nggak punya perlindungan hukum yang kuat buat menuntut mereka. Untuk di Indonesia sendiri, aturan soal karya AI ini masih terus berkembang dan belum sejelas itu. Jadi kalau kamu serius mau jadiin ini sumber penghasilan jangka panjang, ada baiknya cek langsung ke DJKI atau tanya ke komunitas musisi yang udah pernah lewatin proses pendaftaran hak cipta. Jangan bergantung pada YouTube. Ini kesalahan yang sering dilakukan pemula, cuma fokus pada monetisasi YouTube. Padahal peluang lain jauh lebih banyak, yaitu distribusi lagu ke platform streamer lewat DistroKid, TuneCore, atau CD Baby. Tawarkan jasa bikin jingle buat UMKM. Banyak usaha kecil butuh lagu pendek buat iklan mereka. Bikin musik latar buat YouTuber lain. Jual lisensi musik bebas royalti.
Kalau audiens kamu udah berkembang, buka pesanan lagu custom. Jadi jangan mikir sumber penghasil cuma dari AdSense, itu justru yang paling nggak pasti dan paling kecil buat pemula. Kalau saya di posisi kamu, saya nggak akan sibuk mencari AI generator terbaik. Tapi saya belajar melatih. Yang pertama adalah menulis lirik yang menyentuh. Yang kedua, memahami musik yang sedang disukai pasar. Yang ketiga, bikin thumbnail atau judul yang menarik. Yang keempat adalah membangun personal branding. Dan yang kelima adalah belajar pemasaran digital. Karena semua itu nggak bisa digantikan AI. Bangun portofolio terlebih dahulu. Banyak orang pengen langsung menghasilkan uang dari lagu pertama. Padahal musisi terkenal pun punya puluhan bahkan ratusan lagu sebelum dikenal. Jangan berhenti di satu karya. Targetkan bikin 50 lagu, lalu 100 lagu. Semakin banyak karya yang kamu punya, semakin besar kemungkinan salah satunya menemu audiens yang tepat. Pesan untuk yang sedang nganggur. Saya tahu rasanya cari peluang ketika belum punya pekerjaan tetap. Tapi jangan jadikan kondisi itu alasan buat berhenti mencoba. Kalau hari ini kamu punya waktu luang, gunakan buat belajar. Belajar menulis, belajar bikin konten, belajar memahami pasar, dan belajar memasarkan karya. Skill kayak ini tetap berguna bahkan kalau teknologi terus berkembang. Jadi, apakah bikin lagu dengan AI masih bisa menghasilkan uang di 2006? Jawaban saya bisa. Tapi bukan karena AI-nya, melainkan karena kualitas karya, konsistensi, kemampuan kamu bangun audiens, dan kejelian kamu soal hak cipta biar karya kamu terlindungi. Kalau kamu anggap AI sebagai jalan pintas buat cepat karya, kemungkinan besar kamu bakal kecewa. Tapi kalau kamu anggap AI sebagai alat buat mempercepat proses berkarya, sambil tetap sadar risikonya, peluang kamu jauh lebih besar. Sekarang saya mau tanya ke kalian, kalau punya akses ke AI, karya apa yang ingin kalian buat? Tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan pembahasan soal AI, content creation, dan peluang penghasilan digital. Sampai jumpa di video berikutnya.